Sehingga Guru Bangil ini terkenal seorang ulama yang warok. Apa itu warok? Warok apa? Apa warok? Warok apa? Ujar Nabi nih, fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah wa khairu dinikumul warok. Ujar Nabi nih, fadlul ilmi, kemuliaan ilmu, khairum min fadlil ibadah, terlebih baik daripada kemuliaan hanya ibadah tanpa ilmu. Kenapa jadi ilmu itu lebih mulia? Karena ibadah tanpa ilmu, ibadahnya ditolak dan tidak diterima. Walaupun pian ibadahnya ribuan rakaat setiap malam, tapi tanpa ilmu, maka ibadah yang 1000 rakaat tanpa ilmu sia-sia, sirna, tidak ada gunanya. Habis itu lagi, wa khairu dinikum al-wara', dan sebaik-baik agama kalian adalah wara'. Maka Nabi kita itu pernah menasihati Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara', niscaya engkau akan jadi hamba yang sebaik-baik ibadah di antara manusia lainnya. Wa kun qani'an takun ashqaran nas. Jadilah orang yang qanaah, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling syukur di antara manusia lainnya. Wara' menurut ulama adalah tarku kulli syubhah, yaitu meninggalkan setiap yang syubhat. Yang syubhat aja ditinggalkan. Apa itu yang syubhat? Bainal halal wal haram, antara halal dan haram. Syekh Al-Imam Sahal At-Tusturi mengatakan, nikmatnya orang itu dalam ibadah karena dia merasakan nikmatnya iman, dan nikmatnya iman itu didapat 4 hal, kata beliau. Yang pertama, orang tersebut menjalankan kewajibannya dan menyempurnakan kesunahan-kesunahannya. Yang kedua, orang itu menjaga makanan dan minumannya dari hal yang diharamkan, dari hal yang syubhat sekalipun. Yang ketiga, orang tersebut menjauhi larangan-larangan Allah, baik larangan secara zahir ataupun batin. Yang keempat, dia sabar menjalankan yang 3 macam ini. Maka ujar Imam Sahal At-Tusturi, dia akan mendapatkan nikmatnya iman. Bagaimana orang bisa mendapatkan nikmatnya iman? Ya tadi dengan 4 cara. Lalu setelah dia mendapatkan nikmatnya iman, apa sih untungnya? Dia akan merasakan kelezatan dalam setiap ibadahnya. Mustahil orang itu bisa melaksanakan ibadah selezat mungkin kalau dia belum mendapatkan nikmatnya iman. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita nikmat iman sehingga sampai kepada lezatnya dalam beribadah. Amin, Allahumma amin. Ada satu cerita, ada seorang tukang kebun namanya Thabit, di zaman sebelum Imam Abu Hanifah. Itu namanya Thabit. Dia ini tukang kebun. Tapi sebelum jadi tukang kebun ada ceritanya loh. Dia asik lagi santai di pinggir sungai. Tiba-tiba ada apel, ya, buah apel larut di sungai itu sebiji. Karena perut lapar diambil sidin. Setelah diambil dimakan sidin. Habis itu apel dimakan sidin itu habis, hanya sadar, astagfirullah, aku makan ini apel dari siapa? Ujar si Thabit nih. Lalu dicari apel itu dari kebun siapa, dilihat aliran sungai tadi dari mana. Dia susuri itu sungai sampai ketemu ada satu kebun apel yang sangat rimbun. Masuk ke beliau ke kebun itu, mencari yang punya kebun. Ketemu, singkat cerita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah pian yang punya kebun apel? Dijawab oleh orang itu, betul. Kenapa?
Tadi apel sampeyan 1 biji larut ke sungai, kebetulan ulun lapar, ulun makan tanpa ingat ini apel siapa. Setelah habis itu apel baru ulun mikir yang ulun makan ini apel siapa. Nah ulun cari, akhirnya ketemu ini kebun apelnya adalah kebun apel pian, maka ulun minta halalkan apa yang ulun makan. Di dalam hati si punya kebun, ini lucu manusia, apelku tuh dicuri, pencurinya kada pernah bilang lawan aku. Iya kah? Ini apelnya kada dicuri, larut, bilang kepada aku izin dan minta halalkan apa yang dimakannya, padahal buah apel itu sudah larut, sudah jatuh dari pohonnya. Ujar si punya kebun, ini orang bukan orang biasa, ini pasti orang yang spesial, tidak semua orang bisa seperti orang ini. Lalu diambil kesempatan karena dipertemukan dengan orang hebat. Ujar si punya kebun, wahai si fulan, siapa namamu? Thabit. Aku halalkan apa yang kamu makan, tapi ada syaratnya. Apa ujar Thabit syaratnya wahai tuan? Begini wahai Thabit, syaratnya kamu harus kerja di kebunku sebagai penjaga kebun, tapi tanpa digaji. Ujar Thabit, hendak kada dituruti, maka yang aku makan kada halal, dosanya neraka. Lebih baik aku berlelah-lelah menjaga kebun sehingga apel yang aku makan tadi menjadi halal. Sehingga Thabit tadi mengatakan, baik wahai tuan, saya siap. Oma, ujar si punya kebun nih, ini orang memang spesial. Perjalanan waktu si Thabit jadi tukang kebun, jadi tukang jaga kebun, sampai akhirnya waktu itu berakhir pada masanya yang sudah dijanjikan. Di dalam kitab itu dikatakan sekitar syahran atau syahrain, sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Singkat cerita, ujar si punya kebun, wahai Thabit, tugasmu sudah selesai, aku halalkan, tapi ada syarat lagi. Oh mak, ujar Thabit, makan buah apel sebiji, ganjarannya apa nih? Jalan untuk menebus kesalahannya luar biasa. Tapi apa daya, ujar Thabit, kalaulah ini jalan untuk menebus kesalahanku dan jalan untuk menghalalkan apa yang aku makan, aku siap wahai tuan. Apa syarat yang kedua? Engkau harus nikahi anakku. Urusan nikah ini lambat disuruh. Dipikir-pikir Thabit, ini yang ampun kebun pasti sugih, ya. Sidinnya sudah bungas, pasti anaknya bungas. Ujar Sidin nih, si Thabit nih, gembira, siap tuan, urusan nikah. Tunggu dulu, jangan siap asal siap wahai Thabit. Anakku itu mempunyai kekurangan. Pertama buta, naham jasa Thabit. Yang kedua tuli, camuham. Yang ketiga bisu, nasib jasa Thabit. Bagaimana wahai Thabit, ujar si punya kebun. Ya sudah, kalau itu memang jalannya wahai tuan. Tunggu, masih ada. Anakku tuh cacat, tangannya pun kutung, batisnya kutung. Nasib. Sudah buta, tuli, bisu, kutung tangan, kutung batis. Aduh, jasa Thabit. Ya sudah, mau kada mau, dalam hati memang terpaksa. Apa boleh buat? Ini jalan satu-satunya untuk menebus kesalahan. Oh, si Thabit. Akhirnya nikah. Setelah nikah, tapi nikahnya orang di sana, nikahnya adatnya Arab itu tidak disandingkan bebiniannya ketika akad nikah. Jadi akad nikah si laki-laki, ya kah, mempelai wanita yang sudah disiapkan, tapi ya memang sudah dibicarakan hal keadaan anaknya begitu banyak kekurangannya. Si calon mempelai laki-laki tadi sudah siap menerima keadaan calon mempelai wanita. Artinya tidak ada beli kucing dalam karung, ya kan? Sudah dinampakkan.
Setelah akad nikah disuruhlah masuk ke kamar pengantin. Wow. Itu kehabisan kuaci itu. Mana kuaci kita, mana kuaci? Habis gak ada kuaci? Wah, habis dah kuaci makanya pandir. Allah. Ajak anak-anak wah ini. Allah. Masuklah si Thabit ke dalam kamar itu. Mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba terdengarlah suara sayu-sayu basah yang indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia sabit maka bisu. Lalu dia sabit nih, berarti aku diuji aja oleh abahnya. Tapi ya udah, ada apa-apa. Tapi masih ada buta lawan tuli dan kutung. Ujar Thabit, aku mau mendekatimu, apakah diizinkan? Jangan, salah adab sampean. Biar saya yang mendekatimu wahai suamiku. Oh, ini akhlaknya babinian. Babinian wah ini kada sombong manar. Digawil lu hanya mau. Bu, pian tahulah membawai laki itu nah dalam ibadah itu baduhulu pian membawai itu pahalanya tahulah kayak jihad. Yo pian kalau seuyuh berjihad keluar bawai laki nah. Oh yang sadang sudah disatrum. Iya dah anakan le. Setelah itu si perempuan tadi berjalan. Ujar sabit maka kutung. Nah, jasabit berjalan pulang tahu arah, maka tadi buta. Sudah jelas mendengar jawaban salam, habis itu bisa menjawab salam, berjalan menuju arah berarti melihat, berjalan dengan kaki berarti kakinya kada kutung. Setelah itu memegang ke tangan Thabit lalu mencium, nah tangannya pun kada kutung. Lalu Thabit merasakan nikmat yang paling indah yang tidak sesuai direka-reka, yang tadinya pahit rasanya, ternyata di balik pahit ada kemanisan yang luar biasa. Dagui malamnya jadi sensor. Keesokan paginya Bu, keesokan paginya Pak, si Sabit bertanya kepada ayahnya yang sudah jadi mertuanya tadi, ya tadi yang situ si punya kebun jadi ayah mertuanya. Wahai ayah, kau katakan anakmu buta, kau katakan anakmu tuli, bisu, tangannya tidak ada, kakinya tidak ada. Tadi malam aku lihat semuanya sempurna, bahkan cantiknya luar biasa, akhlaknya mempesona. Kau kenapa tutupi kepesonaan dan keindahan anakmu? Jawab oleh sang ayah, tahukah engkau aku katakan matanya buta? Iya, dia memang buta karena matanya tidak pernah memandang yang haram. Aku katakan telinganya tuli. Iya, memang telinganya tidak pernah mendengarkan yang haram. Aku katakan dia bisu. Iya, karena mulutnya tidak pernah berkata-kata yang haram. Kaki dan tangannya, jasadnya tidak pernah dia bawa ke jalan yang haram. Maka aku katakan semua itu kepadamu dan tidak ada dusta di antara aku denganmu. Siapa Thabit itu? Adalah abahnya dari Nu'man bin Thabit. Siapa Nu'man bin Thabit? Imam Abu Hanifah. Lahirlah sosok anak yang wara, yaitu Imam Abu Hanifah. Nu'man namanya, abahnya Thabit. Kalau anak kita mau berhasil kayak Imam Abu Hanifah, bukan saja pendidikan agamanya, tapi makanannya harus kita jaga, Bapak Ibu. Jamaah, oh jamaah, ya Allah. Setelah itu lagi pandangan ulama mengenai sosok guru bangil. Ini ulama memandang dan menilai ulama itu wajar, tapi menilainya pun dengan positif. Tidak mungkin seorang ulama menilai ulama dengan negatif. Kalaupun ada kesalahan dari ulama yang lainnya, dia tidak langsung menghakimi,
dia tidak langsung mencaci, tapi dia harus tabayun dan klarifikasi dulu. Kenapa wahai sahabat engkau mengatakan seperti ini? Jangan-jangan engkau punya kitab lain, punya pendapat lain. Ini bijaknya seorang ulama, bukan langsung vonis ini salah dan haram. Tanya tabayun. Kalau ternyata ulama yang didatangi tadi tidak bisa menunjukkan kitabnya, lalu dia akan mengatakan ulama yang salah tadi, dia pun tahu itu kesalahan, dia akan mengatakan maaf aku khilaf. Ini indahnya loh kalau orang ilmu ketemu dengan orang berilmu. Tapi kalau orang berilmu ketemu dengan orang yang pura-pura berilmu atau berilmu juga tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ketika didatangi waktu tabayun, kamu mau apa, gerah anak tampar nih ya, oh langsung kayak itu. Allah. Menurut pengakuan Abah Guru Sekumpul, Guru Bangil mempunyai kepribadian yang sangat sederhana atau disebut dalam bahasa Arab tuh khumul, yang mana kehidupan sehari-hari beliau seada-adanya, sehingga tidak banyak yang tahu bahwa beliau adalah seorang ulama besar yang memiliki ilmu yang luas. Bahkan nih beliau berpakaian pun sangat sederhana. Apakah ketika kita melihat dan mendengar ada sosok Guru Bangil yang mempunyai kriteria dan sosok berpakaian sederhana, lalu kita melihat guru mulia yang lainnya berpakaian yang begitu megah, kita menyalahkan? Ini hati-hati. Inilah keanekaragaman ulama. Nyatakanlah masing-masing keunikan para ulama selagi jalan yang ia tempuh ada dasarnya. Nah, keunikan Guru Bangil lagi, beliau bukan saja berpakaian sederhana Bapak Ibu, lemari baju aja sih nggak ada beisian. Bayangkan tuh, sekelas Guru Bangil yang mencetak ulama-ulama besar itu tidak punya lemari baju. Beliau andak bajunya di mana? Di lemari kitab beliau, sisihkan sedikit kitab, di situ diandak sinin baju. Ya Allah, ya Allah. Beliau ulama yang menjalani jalan khumul, yang menjauhi daripada keramaian dan tidak suka kepada yang namanya kemasyhuran. Sehingga di sini disebutkan lagi, menurut pengakuan Kiai Hamid Pasuruan. Nah, pasti orang Jawa tahu tuh. Kiai Hamid Pasuruan itu terkenal tuh. Wali yang karomahnya waktu hidup dan wali yang punya karomah sampai mati. Itu Kiai Hamid Pasuruan. Di mana makamnya? Di depan Masjid Alun-Alun Pasuruan. Ya kah? Kiai Hamid Pasuruan mengatakan begini, saya ingin sekali seperti Kiai Haji Syarwani. Dia itu alim tapi mastur alias tersembunyi. Kalau saya ini sudah terlanjur masyhur, ujar Kiai Hamid. Karena memang Allah takdirkan ada ulama masyhur, ada ulama mastur, ya kah? Nah ini Syekh Syarwani mendapati kedudukan ulama mastur. Ujar ulama masyhur berkata, aku ini, ujar Kiai Hamid, yang memiliki kedudukan sebagai ulama yang masyhur. Untung seperti Guru Syarwani yang mastur. Kenapa? Karena tidak direpotkan oleh orang yang banyak untuk bertamu seperti saya. Ujar Kiai Hamid nih, untung kayak Guru Syarwani tidak seperti saya. Aku nih kerepotan hari-hari ada tamu. Karena itulah sudah resikonya jadi orang masyhur. Pasti orang akan datang. Iya kah? Dan ujar Kiai Hamid, beliau tidak menyangkal yang sudah apa ditakdirkan oleh Allah dengan kemasyhuran beliau, dan beliau pun tidak minta untuk masyhur, tapi memang takdir Allah untuk menjadikan beliau sosok ulama yang masyhur. Seperti Abah Guru Sekumpul kan masyhur, seperti Guru Mulia Al Habib Umar masyhur, ada yang mastur. Salah satunya adalah yang kita baca di Guru Bangil. Banyak orang yang kada tahu tentang pribadi beliau yang luar biasa. Dan yang ketiga, pernah suatu ketika sekelompok ulama atau kiai berkumpul dan hendak memperdalam ilmu dengan Kiai Haji Abdul Hamid. Ada sekelompok ulama nih datang kepada Kiai Hamid Pasuruan, hendak membahas tentang ilmu.
dan juga sekaligus memperdalam ilmu agama. Lalu pada saat itu Kiai Hamid menolak. Ujar Kiai Hamid, jangan lawan aku, datangi aja Kiai Haji Syarwani, ambil ilmu dengannya. Sejumlah ulama itu pun di dalam hati berkata dan bertanya, aku ini dan kita semua ingin ngambil ilmu dengan Kiai Hamid, tapi malah Kiai Hamid suruh kita datang kepada Kiai Syarwani. Siapa itu Kiai Syarwani? Aku juga ada kenal. Ujar ulama yang sekolah yang berombongan tadi nih. Kamu kenal lah? Dah. Kamu kenal? Dah. Tapi karena ini perintah daripada Kiai Hamid, makanya imtithalul amar. Inggih, perintah itu lebih tinggi daripada adab. Apabila guru itu memerintahkan A, nggih, kedusah ikam tunduk, padahal kita nih harus beradab tunduk, tapi guru kita kada hakun. Jangan ya. Kan biasanya ada guru ketika datang, para jamaah kan berdiri biasanya. Ada guru tuh kada hakun, maka kita wajib duduk. Karena sidin kada hakun kita berdiri, duduk kita. Iya kah? Kena perintah lebih tinggi daripada adab. Itu perintah sidin kan, maka kita mentaati perintah guru itu di atas adab. Nah, ini. Lalu sesampainya sekelompok ulama tadi di rumah guru Bangil, sang guru ataupun guru Bangil saat itu sedang membaca sebuah kitab. Sudah dipersiapkan segala apapun ketika sekelompok ulama tadi bertamu. Masuk sekelompok ulama tadi. Lalu di awal pembicaraan dan sebelum para ulama yang sekelompok atau serombongan tadi mengajukan pertanyaan, guru Bangil malah bertanya dahulu. Ujar guru Bangil, kalian kesini ingin bertanya ini dan itu kah? Dikasap sidin. Sambil menunjuk kitab yang masih dibuka sidin. Ikam betakun yang ini kah? Sekelompok ulama tadi begitu dahsyatnya, jiwanya tergoncang karena tidak pernah disangka ternyata yang dihadapinya adalah ulamanya bukan saja luas ilmu zahirnya, juga tajam ilmu mata batinnya. Allah. Yang keempat, kebersahajaan hidup guru Bangil membuat keluarga beliau sendiri tidak banyak mengetahui keistimewaan di balik kebesaran namanya. Bahkan nih keluarga sidin pun kada menyadari bahwa memiliki keluarga yang luar biasa keilmuannya. Lalu disebutlah di sini Syekh Semen Mulia mengatakan kepada salah satu putra dari guru Bangil. Ujar guru Semen Mulia yang masyhur dengan sebutan guru Semen Bujang, ya kah? Julaknya abah guru Sagumpul. Ujar guru Semen Mulia, Fulan, anaknya guru Bangil ya, putranya Bangil. Kalau kita tuh berdiri di dekat sebuah pohon, nih pohon, berdiri kita di parak pohon. Ujar guru Semen nih, kadangkala kita tidak mengetahui tingginya pohon tersebut. Kira-kira paham lah. Karena keparakan, lalu kada kawal lagi tinggi pohon tuh kayak apa. Karena keparakan, lalu yang dihadapi itu yang di muka aja. Maka ujar sidin, tapi kita akan tahu tingginya pohon tersebut ketika kita memandangnya dari jauh. Kalau kita itu berdekat dengan ulama, mendekati habaib, ingatakan nih, mendekati ulama, mendekati habaib, itu yang paling utama kita siapkan hati kita dulu sebelum berdekatan dengan mereka. Kenapa? Ketika kita sudah dekat dengan mereka, layaknya kita akan berdekatan dengan pohon, tidak lagi mampu melihat tingginya itu pohon, lalu kita menganggap sejajar dengan badan kita. Kalau kita tidak bisa seperti itu, lebih baik kita jaga jarak supaya masyhad hati kita dan kecintaan kita kepada mereka tetap terjaga. Tapi kalau kita mampu, hati kita siap, silahkan Anda mendekatkan diri Anda kepada guru dan habaib seperti beliau ini. Ya Allah. Wafat guru Bangil di usia ketika umur 76 tahun. Tepat pada malam Selasa jam 20.00 bertepatan 12 Safar. Ini hidup ke berapa nih? 13 kan 14 Safar? Hah? 13
13 lah, 13 Safar, Masya Allah. Beliau meninggal bertepatan 12 Safar tahun 1410 Hijriah atau bertepatan 11-12 September tahun 1989 Masehi. Di mana? Di kediaman beliau di Jalan Kauman Bangil, Jawa Timur. Rohnya yang suci kembali ke rahmatullah. Sementara beliau dimakamkan di pemakaman keluarga dan para habaib berbangsa Al-Haddad. Mudahan pian kau ziarah ke sana. Pian akan melihat ketawaduan Guru Bangil sampai makom Sidin itu loh. Kadang mau dikubahi. Kenapa? Karena di sekeliling makom Sidin adalah makom para habaib. Allah. Dan akhirnya Guru Bangil setelah beliau wafat, lalu mata-mata yang tadinya tertutup terbelalak. Oh, dulu aku paraknya lawan Sidin, kada tahu pang Sidin kayak ini orangnya. Nah, gitu. Dulu paraknya aku lawan Sidin, kada tahu pang kemuliaan Sidin sampai segininya. Allah, lihat haul Sidin. Jakanya nih, haul Sidin dibuka secara umum, tahun ini kan secara khusus saja, undangan spesial ulama-ulama aja. Itu dibuka, itu bandara, bandara kita Samsudin Nur tuh kada muat. Tiket pesawat ulun tahun 2 tahun 3 tahun pernah ngikuti, alhamdulillah 3 tahun dulu berturut-turut sebelum ke Tarim sering ngikuti haul beliau. Itu sebelum ke Tarim tahun 2012, 2011, 2010 ikut haul beliau, itu tiket selalu kehabisan. Sampai Buhan Lion, maskapai yang lainnya lah, itu sudah menjadi acara tahunan bagi mereka. Acara tahunan apa? Tiket mulai dinaikkan. Dan itu memang terjadi setiap tahun. Orang Banjar pada tanggal ini, bulan ini, kebanyakannya akan ke Bangil. Jadi rute yang ke Surabaya itu mulai dibanyakan. Karena dulu kan bandaranya kada sebesar sekarang. Allah, itu didatangi oleh orang jauh. Hakun bo ongkos, kada murah beli tiket pesawat, sampai di sana nginap di hotel pulang. Ada juga yang nginap di masjid rela, duit cuman cukup beli tiket, berangkat bismillah, tawakkal ala Allah. Makan apa kata serah nanti sampai di sana. Ada yang nekat seperti itu dan orangnya pian hendak tahu itu sampai sekarang masih hidup. Kalau ada acara haul dia datang. Muhibin itu orangnya. Gak usah disebut orangnya, Masya Allah majuduk orangnya. Karena dari bisi duit, rumahnya pun miskin, tapi di cara haul ada duit, berangkat Sidin haul. Cukup gasan beli tiket aja. Ya sahibal kanzi